Selamat sore dan selamat datang kembali Bapak Ibu peserta seri webinar AI dan Manusia, Kolaborasi Masa Depan. Bersama dengan saya Sonia Indra dari Office of Institutional Advancement Universitas Kristen Petra yang akan menjadi moderator selama 1,5 jam ke depan. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Elektro dan Program Internet of Things, Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra, dan didukung oleh keluarga alumni Petra atau Kanitra, serta Office of Institutional Advancement Universitas Kristen Petra. Nah, saya mau absen dulu nih Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Asalnya dari mana aja sih? Silakan bisa ramaikan kolom chat. Kita ngobrol-ngobrol atau cicat sebentar. Bapak Ibu dari mana? Oke, ada yang dari Jakarta Selatan. Ada yang dari Jakarta Selatan, dari mana? Ada yang dari Sumba NTT, wow luar biasa sekali. Dari Sulawesi Selatan, selamat datang. Dari Ambon, Semarang, Palangkaraya, waduh luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia nih. Mungkin ada yang sudah mengikuti atau mengikuti webinar ini dari awal sampai pada pertemuan kelima ini. Tetap semangat terus untuk belajar, karena hari ini kita akan belajar hal yang sangat menarik, yaitu etika dan resiko AI. Wah, kalau saya perhatikan beberapa pertemuan yang lalu, udah ada beberapa Bapak Ibu yang menanyakan ya soal etika ya, ranah-ranah etika. Nah, ini kita akan sama-sama belajar bersama dengan ahlinya, yaitu Bapak Iwan. Siapakah beliau? Nanti kita akan membacakan, kita akan mengetahui bersama-sama siapakah Pak Iwan ini. Tapi sebelum itu, saya akan mulai sesi pada hari ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami, telah mendorong kami untuk bisa mengikuti seri webinar pada sore hari ini. Berkati dan sertailah kami agar kami dapat menyerap ilmu pada sore hari ini dengan baik. Berkatilah juga pembicara kami pada sore hari ini, Pak Iwan, yang akan memaparkan materi yang kiranya berguna bagi kami semua. Berkatilah juga tim yang sudah mempersiapkan agar dapat mendampingi kami dengan baik sampai akhir acara pada sore hari ini. Semua doa ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan urutan acara pada sore hari ini, serta juga tata tertib yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke. Susunan pada acara hari ini dibuka dengan pembukaan, lalu akan ada pembacaan peraturan webinar, pembacaan peraturan selama sesi tanya jawab berlangsung, pembacaan CV pembicara, lalu akan ada materi dari pembicara, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan foto bersama, sesi tanya jawab, lalu akan ada penutup. Oke, peraturan webinar pada sore hari ini, yang pertama, seperti biasanya Bapak Ibu, peserta wajib menggunakan nama di Zoom sesuai yang sudah didaftarkan di Google Form. Jadi silakan Bapak Ibu bisa dicek kembali apakah namanya sudah sesuai dengan yang ada di form yang sudah didaftarkan. Lalu Bapak Ibu disarankan untuk menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu juga wajib mengisi presensi yang akan dibagikan di kolom chat. Jadi mohon dengan sangat untuk diperhatikan karena presensi ini tidak akan dibagikan lagi setelah jam 5. Sehingga presensi ini hanya dibuka sampai jam 5 sore saja waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan kolom chatnya. Dan hanya peserta yang mengikuti minimal 4 sesi di semua sesi yang akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi Bapak Ibu dipastikan kalau mau mendapatkan e-sertifikat, Bapak Ibu perlu mengikuti 4 sesi dan pastinya harus mengisi presensi juga. Dan juga kami berharap Bapak Ibu mengisi link evaluasi yang akan di-share menjelang akhir acara. Karena di situ kami akan mengevaluasi bagaimana untuk kegiatan ke depannya. Dan juga apakah perlu nih ada kegiatan lanjutan. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mengisi link evaluasi karena akan ada hadiah spesial bagi Bapak Ibu yang mengisi evaluasi dan akan diundi via roulette dalam minggu depan. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini.
Selanjutnya, selama sesi tanya jawab berlangsung, Bapak Ibu wajib untuk raise hand jika mau menanyakan pertanyaan secara langsung, menyebutkan nama agar dicatat oleh tim admin, dan mohon bantuan untuk mengajukan satu pertanyaan saja, mengingat waktunya juga terbatas. Lalu Bapak Ibu yang mau bertanya via kolom chat, silakan menggunakan format nama pertanyaan, dan juga yang perlu kami ingatkan adalah apabila pertanyaannya sama seperti pertanyaan sebelumnya, intinya kami akan melewati pertanyaan tersebut. Dan Bapak Ibu yang mungkin tidak berkesempatan untuk bertanya pada sore hari ini, kami memfasilitasi Google Form yang nanti akan dibantu menjawab oleh pemateri dalam minggu depan yang akan kami share via grup. Nah, itu adalah susunan acara peraturan selama seri webinar ini berlangsung. Sebelum kita masuk ke materi dari pembicara, izinkan saya mengenalkan siapa pembicara kita pada sore hari ini. Ada Bapak Iwan Handoyo Putro, Master of Digital Communication. Beliau adalah seorang Digital Communication Strategist dan seorang dosen in Digital Media and Ethics Consultant. Menyelesaikan pendidikan S2-nya di Monash University Clayton, Australia. Dan beliau saat ini sedang mengadakan riset network security dan machine learning. Dan beliau memiliki ketertarikan bidang riset dalam bidang intrusion detection, security and IoT, dan juga educational technology. Wah, luar biasa sekali bukan pembicara kita pada sore hari ini, dan kita pasti bakal belajar banyak sekali dari Pak Iwan ini. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan Pak Iwan untuk sharing ilmunya. Pada Pak Iwan, saya persilahkan. Baik, Sonia, terima kasih. Izin saya untuk share. Tolong dibantu dulu ya, Sonia, apakah sudah bisa terlihat? Siap, Bapak. Oke, kemudian saya Oke, coba ini sudah supaya terlihat PowerPoint-nya, Bapak. begini. Oke? Oke, sip. Baik. Ya. Oke, selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Senang bisa menemani Anda semua sore hari ini. Mungkin baru saja ada yang selesai kerja atau mungkin selesai kuliah, dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai sambil kita coba mendapatkan hal-hal baru terkait dengan AI. Nah, Bapak Ibu dan Saudara semuanya, materi saya pada hari ini adalah antitesis dari serangkaian webinar AI pada rangkaian webinar AI yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Elektro dan Program Internet of Things. Saya bilang antitesis karena eh, materi-materi sebelumnya biasanya sangat teknikal, tapi sore hari ini saya pastikan tidak ada coding, tidak ada programming, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua tidak perlu khawatir akan berhadapan dengan hal-hal yang hard skill. Kita mau bicara tentang sisi lain dari AI. Dalam hal ini adalah uh, ethical dilemma, bias, dan risk terhadap user yang menggunakan AI. Secara khusus saya mengambil case study-nya di dalam konteksnya education. Nah, education di sini maknanya luas ya, bisa guru, dosen, mahasiswa, siswa, bahkan orang tua, gitu ya. Nah, saya akan mulai untuk materi saya. Jadi ini agenda saya pada sore hari ini. Jadi pertama nanti kita akan mencoba menjawab pertanyaan kenapa sih kita perlu pakai AI di dalam konteks edukasi atau pendidikan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menggunakan AI itu secara uh, etis ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa sih kita perlu khawatir sama yang namanya bias di dalam AI? Nanti kemudian bagian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menggunakan AI secara lebih bertanggung jawab, dan nanti kita akan tiba pada akhirnya bagian tanya dan jawab. Oke? Nah, tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke bagian pertama. Jadi kenapa kok kita perlu menggunakan AI di dalam konteks pendidikan? Eh, saya tidak tahu background teman-teman, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, tetapi saya mendengar ada yang beberapa dari backgroundnya pendidikan, ada yang guru, mungkin ada yang masih mahasiswa, jadi ataupun mungkin dosen. Jadi kita tahu bahwa saat ini tantangan terbesar kita dalam dunia pendidikan itu adalah menghadapi kelas di mana siswa atau mahasiswa itu punya
pace atau kecepatan untuk belajar yang berbeda-beda. Gaya belajarnya berbeda. Tingkat kecakapannya juga berbeda. Dan kalau kemudian kita tidak dibantu dengan AI untuk kita bisa mempersonalisasi cara belajar kita, agak kesulitan, agak kesulitan. Nah, di dalam AI kita banyak dibantu dengan misalkan kuis. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang hadir sore hari ini, teman-teman pernah mendengar online quiz, ya, online quiz yang di-create menggunakan AI. Jadi kita bisa menggunakan online quiz ini dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya kita bisa membantu siswa yang mungkin struggling, ya. Struggling ini artinya dia mungkin kesulitan. Tadi kita mengetahui bahwa kelas ini dinamikanya nggak sama, gitu ya, nggak sama. Jadi kita sebagai pengajar tidak hanya memperhatikan mereka yang sudah tingkat belajarnya cepat, tetapi kita juga harus membantu mereka yang tingkat belajarnya lebih lambat. Dan pada akhirnya ini juga bisa membantu kalau kita berhadapan dengan eh, siswa yang mungkin berkebutuhan khusus. Nah, berikutnya AI juga bisa kita pakai untuk membantu kita mengurangi beban. Jadi kita tahu bahwa guru, dosen, pendidik, pengajar secara umum tugasnya itu repetitif. Marking itu memberikan penilaian, kemudian ngecek absen, ngecek plagiarisme, harus segera memberikan feedback, dan itu sesuatu yang sifatnya itu repetitif, ya, repetitif. Dan kita tahu bahwa kalau sesuatu hal sifatnya repetitif, kita bisa menggunakan automasi. Jadi automasi ini kalau dalam prodi teknik elektro biasanya konteksnya di industri gitu ya, otomasi. Tapi dalam konteks pendidikan kita bisa melihat otomasi ini sebagai upaya untuk membantu pengajar mengurangi load mereka sehingga mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih personal. Maksudnya personal di sini bukan ngopi-ngopi gitu ya. Maksudnya personal di sini ini baca buku. Saya yakin yang hadir di sini mungkin sudah lama sekali nggak baca buku mungkin ya. Karena saking banyaknya load mungkin mengajar atau mungkin juga kegiatan administratif yang lain. Nah, dan ini juga sangat membantu kalau kita punya ukuran kelas yang besar. Biasanya kalau di Petra mata kuliah tahun pertama bersama itu biasanya muridnya besar-besar. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa betapa sulitnya memanage kelas yang jumlah siswanya besar kalau tidak dibantu dengan AI. Begitu juga dengan remote learning environment. Kita sekarang sudah mulai banyak melakukan yang namanya PJJ, program jarak jauh, program pendidikan jarak jauh. Selanjutnya adalah dengan bantuan AI kita bisa melakukan predictive analytics. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman yang dari FKIP gitu ya, dari Fakultas Kependidikan pasti sudah familiar sekali dengan yang namanya predictive analytics. Pak Iwan, Jadi, mohon maaf, saya potong bentar karena ya, ini memang slide-nya belum ganti ya, Pak. Masih di oh, slide yang pertama. oh ya, Harusnya sebentar, geser sebentar, ya. sebentar. Saya sudah sampai slide 5, Ibu. Oh, oke. Sekarang sampai di predictive Masih analytics, Bu. di Betul ya? pertama, Pak. Masih di pertama, Pak. Oh, ini masih di pertama? Iya, iya. Oh, sebentar, sebentar. Apa yang terjadi? Sebentar, sebentar. Apakah ini sudah berpindah? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Iya. Sebentar, Bu. Saya stop share dulu aja mungkin. Oke, iya. Sebentar. Maafkan, maafkan. Maafkan. Ini apakah sudah di nomor 5? Predictive Analytics and Early Intervention, benar, Pak? Betul ya? Iya, benar. Oke, sekarang ini yang saya sudah pindah di slide berikutnya, betul? Judulnya From Promise to Reality. Ya, Iya, oke, benar, sudah. Nah, sekarang yang from promise ini yang prediktif ya. Iya, sekarang prediktif. Oke, baik. Maaf, maaf, maaf. Oke, baik. Maafkan teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi kita sampai di slide ini predictive analytics dan early intervention. Jadi kalau kita dalam kelas biasanya kita
guru, dosen itu tidak hanya mengajar, tetapi kita juga membantu menganalisa student kita. Kadang-kadang student kita ini bisa saja mengalami situasi di mana mereka jadi tidak lagi dekat dengan kelas, dengan dosennya. Nah, kita kalau di Petra punya namanya LMS, namanya Lentera, dan kita punya diberi informasi oleh Lentera ini apakah student tertentu ini, misalkan dia punya potensi nih untuk akan gagal, dia sudah belum masukin tugas satu, tugas dua, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini juga salah satu AI yang membantu kita dalam dunia pendidikan. Nah, dari sini kita masuk ke dalam eh, menu kita yang utama, Bapak Ibu dan teman-teman pada sore hari ini. Jadi tadi yang saya sampaikan ada mulai dari AI bisa dipakai untuk membantu mempersonalisasi pengajaran, membantu guru dosen mengurangi bebannya administratifnya, kemudian juga yang barusan tadi membantu kita untuk menganalisa apakah student ini punya potensi untuk gagal atau enggak gitu. Nah, sekarang itu adalah janji-janji indahnya dari AI ya, janji-janji indahnya. Nah, sekarang kita masuk ke dari janji-janji tadi, realitasnya bagaimana sebenarnya? Apa yang terjadi kalau kita mengadopsi AI di dalam education atau dalam dunia pendidikan? Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa AI ini punya kekuatan yang besar untuk bisa membantu kita, ya, untuk bisa membantu kita, baik itu dosen, guru, mahasiswa, siswa, sekolah, bahkan orang tua. Namun kita tahu bahwa potensi yang besar ini juga menimbulkan suatu konsekuensi yang besar juga. Nah, konsekuensi yang besar ini kalau boleh saya bagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah ethics, masalah etik. Yang kedua itu masalah bias. Dan ketiga tadi adalah masalah tentang bagaimana kalau kita tuh memakai AI, kadang-kadang kita tuh terlalu over, ya, terlalu menyandarkan diri kepada tools, sehingga kemudian akhirnya kita kehilangan human judgment-nya. Jadi sisi manusianya, human-nya itu hilang. Nah, kita akan coba kupas satu persatu, Bapak, Ibu, dan teman-teman, mulai dari yang etik terlebih dahulu. Jadi, apa itu etik? Jadi, etik ketika kita menggunakan AI, itu muncul setidaknya dalam tiga hal. Yang pertama, etik ini bisa memunculkan dilema ketika kita berusaha melakukan justifikasi. Bapak Ibu, sekarang ini banyak universitas yang sudah mulai menggunakan AI, sistem AI, untuk melakukan proses student entrance atau proses pendaftaran. Nah, sekarang ini biasanya kan banyak disediakan beasiswa gitu ya, Bapak Ibu, beasiswa untuk mahasiswa atau siswa. Nah, biasanya universitas-universitas yang sudah menggunakan sistem ini, mereka online sistemnya, gitu. Kemudian mahasiswa atau calon mahasiswa tadi masukkan berkas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kadang-kadang karena sistem AI ini basisnya rules, basisnya aturan. Jadi, misal nih, oke, yang bisa masuk program studi A itu nilainya batasnya sekian, harus dari sekolah yang bereputasi, daftar sekolahnya di list gitu ya. Begitu dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi tentu saja pada kenyataannya kita juga bisa saja menghadapi situasi di mana calon mahasiswa ini ketika masuk itu bisa saja nilainya tinggi tapi dari sekolah yang tidak masuk di dalam kelas atau rule-nya tadi. Itu menimbulkan kesulitan kita untuk menjustifikasi. Yang kedua, student behavior tracking. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang uh, cukup besar, mungkin bereputasi internasional, mereka tuh melakukan tracking student behavior untuk melihat apakah student ini engage atau student ini masih punya koneksi dengan perkuliahannya. Contoh, mereka sedang di lab mengerjakan programming misalnya. Nah, di situ ada kamera yang kemudian bisa mendeteksi apakah student ini kelihatan diam, student ini mungkin kelihatan tidak mengetik, dan seterusnya dan seterusnya.
Tetapi kita tentu saja tahu bahwa tidak semua behavior yang seperti itu memperlihatkan bahwa student ini tidak lagi tertarik dengan perkuliahannya. Jadi ini suatu kondisi di mana kita agak sulit untuk melakukan justifikasi. Jadi ini menimbulkan ethical dilemma. Poin yang kedua adalah kadang-kadang pemakaian AI itu bisa konflik dengan value yang kita pegang. Sebagai contoh, kalau saya sekitar mungkin pada waktu COVID pernah mengalami, saya ikut pelatihan dan ketika ujian itu dilakukan karena sedang COVID ya, sedang corona, ujiannya dilakukan online, dipakai webcam, kamera, seperti inilah, seperti Zoom, gitu ya. Dan kemudian sebagai bagian dari SOP, proktor atau mereka yang mengawasi ujian, si pengawas ujian ini tadi minta saya untuk webcam ini diputar online, jadi diputar kemana-mana gitu Bapak Ibu. Saya diminta untuk muter ke belakang saya, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya, untuk memastikan bahwa di situ tidak ada yang membantu saya, kira-kira begitu. Nah, bisa saja Bapak Ibu, ini hal-hal yang seperti ini bisa bertentangan dengan value yang kita pegang. Saya pribadi merasa bahwa pendidikan itu mestinya dibangun berdasarkan trust, bukan berdasarkan surveillance atau mengawasi. Ya, karena kalau dasarnya hanya mengawasi, maka nanti jadinya pendidikan ini hanya semacam uh, kita mengawasi siapa, tapi kita tidak pernah membangun trust. Yang ketiga adalah nggak jelas nih siapa yang tanggung jawab. Nanti kalau ada apa-apa, tanggung jawabnya pada siapa. Nah, ini membawa kita masuk ke dalam hal yang lebih dalam, Bapak Ibu, yaitu beberapa hal yang saya coba uh, tuliskan di sini terkait dengan etik. Yang pertama, misalkan transparansi. Saya pernah mencoba ada dua hasil pekerjaan anak. Dua hasil pekerjaan anak ini saya salin, namanya saya ganti. Satu nama laki-laki, satu nama perempuan. Sama persis, Bapak Ibu. Esainya sama persis. Tetapi ketika di grading menggunakan AI tools, skornya lain. Nah, ini bisa menimbulkan masalah, transparansi. Kalau kita benar-benar menggunakan AI grading tool untuk menilai pekerjaan anak-anak kita, ini bisa timbul masalah. Bagaimana mungkin dua essay yang sama atau mungkin dua pekerjaan yang sama nilainya bisa beda. Yang kedua, accountability. Bisa saja ada satu situasi student ujian ya mungkin pakai webcam, pakai kamera dan lain-lain gitu ya, facial recognition. Kemudian muncul alarm bahwa oh anak ini nyontek gitu ya. Padahal anak ini nggak nyontek. Anak ini kemudian protes ke sekolahnya, sekolahnya protes ke vendornya, salah-salahan gitu ya. Vendornya akhirnya nyalahkan ke, oh ya ini ruangannya gelap, ruangannya nggak sesuai dengan standar dan seterusnya dan seterusnya. Akuntabilitinya nggak ada. Jadi akhirnya etik ini juga masuk ke masalah akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab bila terjadi ada suatu masalah? Berikutnya, prinsip autonomi. Kadang-kadang kalau kita hanya mentah-mentahan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mentah-mentahan mendapatkan informasi dari sistem AI kita. Oh ya, anak ini high risk nih, kemungkinan gagalnya di mata kuliah A tinggi. Tanpa kita mencoba untuk melakukan follow up, melakukan pendekatan langsung kepada si mahasiswa, ini tentu saja akan bisa jadi masalah besar. Karena belum tentu apa yang dihasilkan oleh AI ini secara etis itu 100% betul. Masih perlu intervensi dari kita, pengajar, pendidik, dari hasil tadi tersebut. Berikutnya adalah fairness. Kalau kita dalam dunia pendidikan, kita seharusnya menjamin bahwa semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama, kesempatan yang sama. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan, dalam situasi di mana ada satu kelas bahasa Inggris loh, ambil contoh kelas bahasa Inggris. Dosennya menyampaikan, oh ya silakan kita diskusi, misalnya dalam bahasa Inggris. Nanti diskusi ini akan kita rekam, nanti hasil rekaman itu akan ditranslasi. Jadi ini speech recognition. Oke? Nah, kelihatannya idenya bagus ya. Tetapi bisa saja ini membuat beberapa student yang mungkin punya aksen bahasa bahasa ibu gitu ya, atau bahasa pertama mereka yang sangat kuat,
itu membuat kemudian sistem speech recognition atau sistem translasi ini ya kesulitan. Karena tentu saja model-model speech recognition ini di-training menggunakan native ya, dan biasanya native-nya native American gitu ya. Nah, atau juga kalau misalkan anak ini punya kesulitan dalam bercakap-cakap gitu ya. Jadi tentu saja menjadikan tidak fair ya, hasilnya tidak fair. Nah, sekarang pertanyaannya jadinya begini, lalu kalau begitu siapa yang harus tanggung jawab dong? Terhadap permasalahan etik di dalam AI ini siapa yang tanggung jawab? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman bahwa tanggung jawab ini tidak bisa, ternyata tanggung jawab ini hanya diserahkan pada satu orang. Karena ini bukan masalah teknikal. Jadi 4 poin di sini ya, ada educator, policy maker, student, AI creator, semua ikut tanggung jawab. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa masalah etik di dalam penggunaan AI ini bukan cuma masalah kemudian, oh ya kalau gitu kita nggak usah pakai AI aja ya. Ternyata AI-nya nggak reliable. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita menggunakan AI tools ini dengan lebih aware, ya, kemudian lebih bertanggung jawab, dan juga tidak menghilangkan sisi humanisme atau sisi manusia di situ sebagai pengguna. Nah, dari sisi etik ini, kita akan menuju ke masalah bias, Bapak Ibu. Jadi tadi yang pertama kita etik, sekarang yang kedua kita masuk di bias. Apa itu bias? Jadi bias itu adalah kondisi di mana memang secara algoritma, mesin learning atau algoritma AI begitu ya, memang terjadi kondisi di mana tidak fair. Ada favoritisme di situ. Satu lebih favorit ketimbang yang lain. Ada diskriminasi di sini. Dan diskriminasi itu ternyata embedded atau berada di dalam algoritmanya. Oke. Nah, dari mana ini bisa terjadi? Ya, kita bisa melihatnya di poin yang kedua. Ini bisa jadi dari training data, Bapak Ibu. Datanya memang kebetulan eh, condong ke arah satu sisi tertentu. Kemudian ada juga mungkin developer assumption. Ya, kadang-kadang kalau kita membuat sebuah sistem, itu developernya ngerangkep tugas jadi namanya sistem analis. Dan ini satu hal yang sangat lumrah di Indonesia. Saya seringkali kalau mensupervisi sebuah project IT, sering geleng-geleng. Karena programmer merangkap jadi sistem analis. Akhirnya jadinya jeruk makan jeruk, Bapak Ibu. Bikin-bikin sendiri, direview-review sendiri, dinilai-nilai sendiri. Ya, tentu saja Bapak Ibu bisa bayangkan hasilnya seperti apa. Nah, dalam konteks education, bias ini bisa mempengaruhi hasil dari student, hasil pekerjaan student, grading. Nah, kalau mempengaruhi pekerjaan atau hasil ujian student, pastilah mempengaruhi masa depannya anak. Saya akan berikan satu contoh real, Bapak Ibu. Ini terjadi di UK. Jadi pada tahun 2020, kita masih, kalau Bapak Ibu masih ingat, kita waktu itu sedang seru-serunya COVID-19, Corona. Jadi karena pada waktu itu sedang COVID, ada salah satu ujian di UK namanya E-level exams, itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Ya tentu saja karena kondisi COVID ya. Jadi kemudian sistem ujiannya itu dilakukan secara online. Nah, sistem ujian ini dilaksanakan oleh Office of Qualifications and Examination Regulation. Ada satu badan khusus yang menyelenggarakan ini. Nah, tujuan dari penyelenggaraan ujian yang computer based ini, tujuannya yang pertama tentu saja untuk menghindari ini ya, kontak langsung. Kemudian yang kedua, menghindari guru-guru itu memberikan nilai yang over. Ternyata hal-hal seperti ini terjadi juga di UK. Nah, kelihatannya tujuannya baik, Bapak Ibu dan teman-teman. Tetapi dalam perjalanannya ternyata algoritma yang dipakai ini agak misleading. Karena algoritma yang dipakai untuk menggrading hasil ujian anak-anak ini adalah tidak hanya hasil ujiannya, tetapi juga adalah di poin 3, saya tuliskan di poin 3, historinya dari sekolahnya, student rankingnya, past exam result dari kelas-kelas sebelumnya, bahkan juga sampai ke demografinya. Akibatnya apa yang terjadi, Bapak Ibu?
kekacauan. 40% dari student itu mengalami grade-nya diturunkan secara umum di public school, atau kalau di Indonesia kira-kira sekolah negeri gitu ya, sekolah negeri. Kemudian yang lebih parah lagi adalah student yang mereka dari low income, kemudian dari area-area yang bukan area-area orang-orang yang punya gitu ya, orang-orang kaya gitu, itu juga terkena gitu ya. Akibatnya apa? Banyak student kehilangan kesempatannya ya untuk masuk di universitas yang mereka harapkan. Meskipun ada teacher ya mempredik bahwa oh seharusnya ini nilainya kalau lihat dari polanya, patternnya ini anak termasuk grade A, levelnya level A. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu ya terjadi keributan nasional protes gitu. Nah, dari sini kita mengetahui Bapak Ibu bahwa bias ketika kita menggunakan tool AI untuk melakukan grading itu bisa menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Jadi algoritma dalam hal ini itu memperlakukan student itu seperti data, ya hanya seperti data saja. Oke? Dan bukan manusia. Sehingga akhirnya apa? Ya nyaris masa depan mereka ya dipertaruhkan di sini. Mereka yang seharusnya mungkin bisa masuk di universitas yang baik, akhirnya ya tertolak karena grade-nya turun akibat dari pemanfaatan atau penggunaan komputer based exam di mana algoritmanya itu dirasa tidak pas atau kurang pas dengan situasi di sana. Nah, dari sini dari bias yang tadi saya sampaikan, kita masuk ke dalam kalau begitu bagaimana cara kita menggunakan tools-tools AI di dalam konteksnya dalam pendidikan secara lebih bertanggung jawab. Oke. Jadi Bapak Ibu yang pertama yang harus kita pastikan bahwa bias itu pasti terjadi. Jadi bias itu pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi? Ya karena yang mendesain ini masih manusia. Keputusan manusia itu pasti ada nilai subjektif. Itu yang pertama. Yang kedua, data. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini di sebelum-sebelumnya, mungkin Pak Resmana atau Pak Felix pernah menyampaikan ya, bahwa proses untuk melakukan training ini kita memang benar-benar berdasarkan data. Jadi kalau data kita ini ibaratnya condong ke kanan, ya pasti hasilnya akan condong ke kanan. Kalau data kita ini condong ke kiri, ya pasti akan hasilnya nanti ikut ke kiri. Oke? Nah, kalau begitu apakah bisa kita hilangkan sepenuhnya bias ini? Ya mungkin bisa saja. Tetapi kita tahu bahwa kalau bias ini dihilangkan sepenuhnya, ya agak-agak nggak realistis. Artinya apa? Kita kembali lagi ke zaman ya bukan lagi mesin atau komputer yang melakukan proses penilaian. Ya balik lagi ke manusianya, semuanya yang menilai. Oke? Nah, Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di sini, poinnya adalah bahwa responsibility atau tanggung jawab ini tidak hanya pada developer atau programmer. Kita semua ikut bertanggung jawab untuk bisa bersama-sama mengatasi bias ini. Oke? Nah, mari kita lihat yang pertama. Poin yang pertama. Guru, dosen, pengajar, pendidik. Kita harus kembali menempatkan mereka sebagai manusia di dalam loop. Loop itu maksud saya loop pemakaian AI tools, ya. Nah, seringkali Bapak Ibu, kita ini kalau sebagai mungkin guru, dosen, pendidik, pengajar, kita hanya belajar cara makainya. Tidak salah sih, karena kalau kita nggak bisa pakai kan juga kita nggak bisa mengajarkan. Tetapi maksud saya adalah itu saja belum cukup. Kita harus memahami yang paling penting limitnya. Kalau strength pasti kita ngerti lah ya kekuatannya dari sebuah AI tools apapun itu kita ngerti. Tapi kalau limit ini penting ya harus kita tahu supaya kita bisa ngerti batasnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita harus beradaptasi dengan AI output ini supaya kita tidak jadi apa ya membabi buta mengikutinya. Kadang-kadang kalau kita membabi buta mengikutinya ya susah. Jadi kita tidak lagi memberikan sentuhan sentuhan manusianya. Ya sudah apa kata AI A ya kita ikut A. Nah itu tidak boleh. Atau seyogianya jangan.
Berikutnya adalah kalau kita mengajarkan tentang tools-tools AI pada student kita, selain tadi ya cara pakai atau digital literacy-nya, kita juga perlu menyampaikan ethical awareness. Mana batasannya, mana yang boleh dan mana yang seyogyanya tidak dilakukan. Dengan demikian, kita sebagai pendidik mengambil peran lebih tinggi daripada AI tools-nya, yaitu sebagai manusia. Berikutnya, mungkin Bapak Ibu yang di sini ada yang hadir dalam kapasitas sebagai policy maker gitu ya, mungkin kepala sekolah atau di board dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang mengambil peran seperti ini, Bapak Ibu mesti men-setting atau perlu menetapkan guide rails atau batasannya. Yang pertama, sebelum sebuah AI tools ini dipakai atau digunakan, benar-benar harus diuji, ya, di-examine, benar-benar, supaya tahu betul fairness-nya, transparansinya, privacy-nya. Kemudian mendevelop policy untuk ethical AI use di dalam kelas. Apa yang boleh, apa yang tidak. Training ini harus juga diberikan. Jangan sampai nanti dilepas gitu ya. Kalau dilepas nanti bisa-bisa nggak sejalan dengan apa yang diinginkan di atas, dan apa yang terjadi di bawah bisa-bisa nggak sejalan. Tipsnya adalah setiap kali policy yang dipakai atau yang mengakibatkan keputusan yang cukup besar, artinya yang cukup impact-nya itu cukup besar terhadap student dalam hal ini. Contohnya ya, placement, pemberian beasiswa, penerimaan dan seterusnya, itu tidak bisa hanya berdasarkan AI saja. Jadi tetap harus ada intervensi dari manusia untuk bisa melakukan check and balance. Nah, berikutnya kurikulum designer. Ini saya seringkali sekarang ini kan semua lagi, apalagi pemerintah lagi menggalakkan AI di dalam kurikulum gitu ya. Tiba-tiba semua jadi demam AI, ya. Tiba-tiba semua jadi demam AI. Saran saya, jangan terburu-buru untuk mengadopsi. Tes terlebih dahulu, observasi, baru diadapt. Mulailah dengan hal-hal yang uh, bisa dijangkau, suitable. Contoh, AI dengan ICT, programming, digital media, itu klop, Bapak. Jadi mulailah dengan yang mudah-mudah dulu sehingga terkontrol. Oke. Kemudian kembali bekerja samalah dengan guru. Diajak untuk mengakses impact-nya seperti apa. Oke. Jadi kembali saran saya di sini adalah coba dululah dalam kelas yang lebih kecil. Kalau nanti ini oke, baru silakan kalau mau dibuat dalam konteks yang lebih besar. Ya. Jadi untuk slide bagian ini adalah kalau sebuah kurikulum yang bagus itu tidak dimulai dengan mengadopsi, tetapi dengan memahami. Kalau sudah paham, baru silakan monggo bisa diadopsi. Nah, ini bagi siswa, saya nggak tahan kalau nggak naruh gambar ini. Ini saya suka meme ini ya. Karena kebanyakan student sekarang ini jadi memanfaatkan namanya ChatGPT ya, Bapak Ibu. Itu mungkin terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Oke, jadi bahwa AI tool salah satu contohnya ChatGPT ini sebenarnya cuma tool untuk mensupport learning, bukan shortcut, ya, bukan shortcut, dan juga bukan pengganti untuk membypass pekerjaan kita, gitu ya. Jadi saya kadang-kadang seringkali melihat hasil pekerjaan mahasiswa ini, kalau pekerjaan mahasiswa itu Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, kalau dikerjakan pakai ChatGPT itu kalau istilah saya dari baunya aja udah ketahuan kalau ini ChatGPT gitu ya. Nggak usah dibaca banyak-banyak, dibauin aja udah ketahuan ini pasti ChatGPT gitu ya. Oke, dari bahasanya udah nggak nyambung gitu ya. Oke, terlalu berbunga-bunga, hiperbolik gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa bahwa jangan sampai nanti tools AI ini mendistorsi pendidikan. Pendidikan ini kan salah satu upayanya itu kan membuat manusia tuh bisa lebih meningkat ya taraf hidupnya. Jadi bukan cuma masalah sesaat, oh ya sekarang saya pengen dapat A, saya pengen dapat
gelar gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Nah, jadi yang penting di sini adalah critical thinking. Parents, orang tua, Bapak dan Ibu sekarang ini sudah tidak lagi orang tua memasrahkan sepenuhnya. Jadi orang tua juga harus ikut memahami apa yang terjadi di dalam pendidikan anak-anak putra-putrinya. Kalau saya pribadi menyarankan orang tua harus banyak untuk bicara tentang masalah kejujuran, fairness gitu ya. Karena bagi saya tidak ada gunanya sekarang dapat IP 3,5 atau nanti di wisudanya cum laude maju di depannya Pak Rektor gitu ya. Tapi kemudian dalam kehidupan life after kuliah kita tidak bisa mempraktekkan hal-hal yang baik, kejujuran dan lain-lain. Nggak ada gunanya saya pikir. Nah, dari sini kita masuk ke summary-nya Bapak Ibu. Summary-nya. Ada 4 yang bisa saya summary-kan, tetapi yang pengen saya highlight yang paling utama itu adalah yang paling bawah. Mulailah dari yang kecil. Jadi kalau kita mau melakukan adopsi dari AI tools, mulailah dari yang kecil. Lakukan, kemudian setelah itu stay informed. Pastikan bahwa kita punya kendali. Jangan mentah-mentahan apapun yang disampaikan oleh AI tools itu kemudian kita terima. Dan pastikan bahwa selalu manusianya yang utama, bukan AI tools. Ya, oke. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu yang di sini yang mungkin guru, dosen, pendidik, pengajar, jangan khawatir. Saya punya keyakinan besar bahwa AI ini tidak akan mengambil posisi kita sebagai guru, dosen, pengajar. Saya yakin itu. Tetapi kalau kita sebagai pengajar, pendidik, kita punya pemahaman yang baik terhadap AI ini dan kita bisa memanfaatkannya di dalam kelas kita dengan sebaik-baiknya, maka kita bisa mendefinisikan ulang tentang pengajaran. Kita bisa memberikan nilai tambah kepada siswa-siswa kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang mau follow up apa yang saya sampaikan, monggo silakan bisa kontak saya di kontak ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sonia. Silakan Sonia. Luar biasa sekali Pak Iwan, materinya sangat amat insightful. Silakan Bapak Ibu memberikan reaction untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Luar biasa. Terima kasih. Ya, oke. AI tidak menggantikan peran kita sebagai manusia, tapi membantu kita. Maka dari itu perlu bijaksana sekali dalam menggunakan AI. Oke. Sebentar. Ya, selanjutnya kita akan Ya, oke. sesi foto bersama, lalu akan Oh dilanjutkan ya, sesi yang mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab nih untuk Bapak Ibu baik. yang sudah nggak tahan lagi untuk nanya mengulik banyak hal dari Pak Iwan. Kita mulai Ya, foto dulu ya Bapak Ibu. baik. Silakan Bapak Ibu bisa open cam terlebih dahulu. Silakan open cam. Kalau belum menggunakan virtual background mungkin bisa dipakai sekarang jika memungkinkan. Oke, ini di depan saya ada 3 slide. Oke, silakan saya tunggu sekitar 1-2 menit lagi. Oke, oke baik. Saya akan mulai sesi foto bersamanya. Saya mulai dengan slide 1. Ya, siap-siap. 1, 2. Oke, tahan sebentar. Ada 3 slide. Oke, slide kedua. Oke, 1, 2. Oke, slide terakhir. 1, 2. Oke, baik. Sudah selesai sesi foto bersamanya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti kami akan unmute Bapak Ibu lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Mohon untuk bisa menanyakan 1 pertanyaan saja untuk Bapak Ibu yang bertanya secara langsung. Karena mengingat keterbatasan waktu juga, silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan pertanyaan secara langsung bisa raise hand.
Oke, silakan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa mengajukan pertanyaannya kepada Pak Iwan. Sebentar saya cek dulu, mungkin ada yang raise hand langsung. Atau mungkin Bapak Ibu yang hendak bertanya via kolom chat, silahkan. Oke, ini sepertinya Bu Irawati ya. Bu Irawati mau bertanya. Tadi ada Bu Irawati, apakah hendak bertanya? Sudah bisa ya? Ya, silahkan Bu. Oh ya, makasih Pak Irwan, Iwan. Ya, ya Bu. Makasih Bu Sun ya. Yang tadi mohon maaf karena putus-putus ya. Oh Ada ya, peserta yang minta tolong saya untuk supaya bisa connect. Sekarang pertanyaan saya begini Pak. ya. Di masa yang lalu, Mm-mm. ketika telepon berubah menjadi telepon dan apa itu scan, kok scan apa? Fax ya. Ya, ya, Itu baik. saya sendiri mengalami bahwa sekolah-sekolah di daerah, bukan di dusun ya, masih di Ya. kota besar, tetapi tidak sebesar Surabaya pun, itu mereka itu tidak mengerti loh Pak. Caranya mengirim fax dan menerima fax. Ya. Ini bukan sampai ke WA dan sebagainya. Kalau WA itu, ini bicara soal guru dan sekolah. Itu Ya. rata-rata sudah bisa sekarang. Nah, Hmm. saya bayangkan gini, kalau andai kata sekolah itu mau tidak mau harus memakai AI, padahal gurunya sendiri tidak mampu. Ya. Termasuk saya ya, Pak. Cuman Hmm. karena saya ngajar bahasa, jadi lebih mudah. Saya Ya. sudah tanya. Nah, itu apa yang akan terjadi dengan sekolah-sekolah yang ketinggalan jauh? Karena Ya. banyak cara yang sudah dilakukan, tapi itu tidak mudah, Pak. Ya. Ya. Apa yang terjadi? Ya, itu aja dulu deh. Oke, Ya. baik. Ya. Ini bagaimana Bu Sonia? Langsung saya jawab atau bagaimana? Ya, silakan langsung dijawab saja Pak Ya, Iwan. baik. Bu, saya manggilnya Bu Ira aja ya Bu ya. Boleh. Ya, Bu Ira. Jadi apa yang terjadi nih kalau sebuah sekolah tidak bisa me- mengimplementasikan mungkin apa AI gitu ya. Walaupun mungkin government atau mungkin policy maker-nya mensyaratkan demikian. Kira-kira mungkin begitu ya Bu, pertanyaannya Bu Ira ya. Apa yang harus dilakukan dengan guru? Ini yang paling penting di dalam satu pendidikan di sekolah. Hmm. Kita Hmm. bicara nggak usah universitas deh, Ya, mulai dari SD sampai SMA. ya Nah, betul. kalau gurunya sendiri itu nggak ngeh, Ya, artinya tidak ya, bisa mengerti bagaimana memakai AI, ya, ya, walaupun policy gimana itu ada jalan keluar entah training atau apa. ya. Ya gitu aja dulu. Baik, baik. Jadi ringkasnya Bu Ira dan Bapak Ibu serta rekan-rekan dalam situasi yang sedemikian, saya yakin realitanya pasti ada yang bisa terjadi. Realistisnya begitu. Karena kita harus mengakui bahwa tingkat kesenjangan eh, infrastruktur saja itu kan jomplangnya banyak sekali. Nah, kalau kemudian pertanyaan lanjutannya kemudian harus bagaimana? Situasinya gurunya ya mungkin belum belum memahami dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kira di sini cara yang yang tidak bisa dihindari, saya pikir ya, bahwa memang harus ada intervensi dan menggunakan ya setidaknya ada proses training, introduksi pengenalan terhadap terhadap teknologi ini, ya terhadap teknologi. Bapak Ibu, saya termasuk yang em, percaya bahwa kita, ya kita ini punya kemampuan untuk beradaptasi. Betul ya. Kita ini punya kemampuan untuk beradaptasi. Ya. Contoh gitu ya. Sekarang mungkin yang ini kalau di gereja saya istilahnya senior ya, Bu Ira ya,
Yang sepuh-sepuh ini istilahnya senior. Senior-senior ini ya mungkin mereka tidak lahir dengan generasi WhatsApp misalnya, tetapi ya mereka bisa beradaptasi. Mereka bisa beradaptasi. Kalaupun misalkan siswa ini pada saat mereka bersekolah belum mendapatkan kesempatan untuk itu, saya pikir pada kesempatan-kesempatan selanjutnya mereka pasti akan bisa beradaptasi dengan hal-hal yang seperti ini. Walaupun kadang-kadang kita ini ya jadi terpaksa, jadi terpaksa. Saya kira itu mungkin Bu Ira yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bisa menjawab Bu Ira. Eh, maaf ya Pak, Ya, yang saya tanyakan bukan eh, apa anak didiknya. mm-mm. Anak didik sekarang ini ya mungkin karena gizi dan sebagainya, Ya, itu mereka kalau sudah adaptasi itu anak kecil TK aja sudah bisa main tul-tul-tul, bisa keluar ya, gambar. ya, Yang ya, saya ya, tanyakan gurunya. ya, Ini yang menjadi penting, Pak. Percaya apa ya, tidak? Mereka kadang-kadang untuk browsing ada yang nggak bisa. ya, ya, Nah itu bagaimana gurunya? Kalau gurunya nggak bisa, apalagi muridnya. Tapi ya, kalau muridnya nanti lebih pandai, gurunya jadi down. ya, betul, Nanti betul, terjadi ketidakfairan, Pak. betul, betul. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang saya sampaikan memang Bu. Jadi kalau kondisinya gurunya ya memang yang mengalami kesulitan gitu ya. Yang mau tidak mau memang harus ada pelatihan untuk mereka. Karena tentu saja kan tidak bisa kita berharap rekan-rekan guru ini dengan sendirinya kemudian tiba-tiba bisa gitu ya. Rasanya tidak bisa. Nah, kemudian training ini tanggung jawab siapa gitu ya. Jadinya kan pertanyaannya begitu Bu ya. Trainingnya jadinya tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab bersama Bu. Kalau sekolah, ini ambil contoh lah, ini sekolah swasta misalnya. Kalau pihak boardnya merasa, ya ini kita sudah punya kewajiban, sudah punya tanggung jawab untuk supaya rekan-rekan guru ini bisa, ya ini jadi tanggung jawab boardnya untuk mengupayakan. Kalau ini sekolah mungkin sekolah negeri ya tanggung jawab dinas mungkin ya, dinas terkait yang menyediakan pelatihannya. Kira-kira begitu, Bu Ira. Ya, terima kasih Pak. Tapi saya betul-betul kalau melihat ke depan, eh, saya enggak bingung sama keluarga saya atau ya rekan-rekan yang saya, tapi saya justru secara garis besar keseluruhan, saya tuh ngeri dengan pendidikan di Indonesia. Sungguh, Pak. Ya, Sebagai satu gambaran aja ya, Pak ya. Pada waktu itu loh, apa? Apa? Yang berbasis internasional tuh, saya lupa itu. Kan oke, Indonesia ya, dikucurkan uang segitu banyak, 1 M ya, untuk satu sekolah. Kan ya, saya terlibat di dalam, ya ada ya, satu bisnis di situ, pendidikan. ya. Ketika Menteri Pendidikannya datang di depan 1.500, saya kemudian jadi penerjemahnya, karena yang ngomong tuh orang bule, ditanyain, sekarang kamu sudah 5 kali lipat dari gaji yang dulu. Ya, udah waktu itu 5 juta berapa gitu. Sekarang kalau kamu misalnya, ibu-ibu ini diminta, mau bersedia menyumbangkan uang yang diterima tadi berkali lipat untuk kemajuan pendidikan, Hmm. kira-kira bersedia memberikan berapa uang nominalnya? Ada yang bilang nggak mau, ya sudah ada yang bilang mau. Berapa ditanyain? Dari 5 juta itu loh gaji ya, 50.000 Pak. Hmm. Saya sampai nggak bisa bicara. Oke, 50.000 aja. Jadi saya bayangkan ini AI itu lebih ya, sulit ya Bu. daripada yang lain. Oke, terima kasih Ya Pak. Bu, Itu cukup ya lah. terima kasih concern ya Bu. Ya Bu. Silakan Sonia. Terima kasih Bu Ira pertanyaannya. Selanjutnya ini Ibu Nora, apakah eh, Anda menanyakan pertanyaannya secara langsung? Oh ya, terima kasih. Ya, Apa bisa terdengar ya suara saya agak rame soalnya backgroundnya. Bisa, ya, Ibu, bisa. Ya, terima kasih kesempatan untuk bertanyanya. Mungkin saya agak mau reply mau jawab ke Ibu Ira tadi. Kembali lagi, kalau saya sebagai guru ya Bu ya, mungkin saya jauh di bawah Ibu, junior Ibu. Menurut saya sih kembali lagi kita kembali ke apa namanya manusianya ya Bu ya.
Kalau misalkan masalah guru ini, saya sih melihatnya dari hati. Kalau memang kita niatnya untuk memajukan bangsa, bukan untuk uangnya, aku rasa sih, saya rasa mungkin akan lebih mudah. Tetapi kembali lagi, karena guru ini jadi ada dua ya, mungkin satu sebagai profesi, yang satu karena tuntutan keluarga gitu atau tuntutan pekerjaan. Jadi yang memang benar-benar berniat untuk rela hati untuk membangun kualitas murid-murid yang masa depannya baik itu juga nggak banyak. Jadi ya kembali lagi ke sana ya mungkin ya jawabannya ya. Oke, untuk pertanyaan saya Pak, saya lebih lebih bertanya, kita sebagai guru yang menyikapi murid-murid yang menggunakan AI ya, Oke. jadi kita tidak menutup, saya sih sebagai seorang guru, saya tidak menutup kemungkinan bahwa murid-murid saya akan memakai AI dan itu tidak mungkin tidak Ya, gitu. memakai Nah, AI. pemakai AI pasti itu adalah pemakai AI, apalagi kalau kita melihat Gen Alpha ya, yang sekarang ini mereka Ya, di SD, di TK itu mereka sudah ya, pandai-pandai banget gitu. Nah, saya tidak menanyakan dari sisi gurunya, tapi yang saya tanyakan adalah mungkin Bapak ada saran bagaimana kita membangun kesadaran etika ini ke anak-anak ini, Bu. Jadi karena kita sadar etika ya, karena kita mengerti bias, kita mengerti etika. Tetapi bagaimana kita mendidik anak-anak ini untuk mengerti etika penggunaan AI, di mana mereka ini sudah terbiasa. Jadi saya sendiri punya murid-murid yang kalau misalkan saya menjelaskan sesuatu yang mereka tidak mengerti atau mereka agak menemukan kaitan dengan sesuatu yang lain gitu yang mereka ingin pelajari lebih lanjut tanpa tedeng aling-aling mereka buka AI di depan saya begitu. Jadi mereka langsung mengacu pada AI. Nah, ya, yang saya tanyakan kita berbicara soal etika ya, ya, etika dan yang maksudnya sebagai guru. Nah, bagaimana kita mengajarkan pengetahuan ini ke anak-anak kita yang ya. masih kecil-kecil ini? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Baik. Baik. Ya, terima kasih Bu Nora. Saya langsung jawab ya, Bu Nora. Baik, Bu. Jadi memang masalah etis ini apa ya? Masalah yang agak 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 sulit untuk didekati karena etis ini kan tidak ada aturannya, Bu. Betul, Jadi kalau sekarang kalau kita kadang-kadang melarang seseorang itu kita kan harus ada dasarnya nih. Kamu betul. nggak boleh merokok. Ya karena di situ ada tulisannya dilarang merokok. Itu jelas gitu ya, itu jelas. Tapi kalau etis ini kan agak abu-abu gitu. Nggak ada, nggak ada. Misalkan kita lewat di depan orang tua yang duduk dan kita biasanya ya menyapa orang itu namanya etis. Kalau ditanya, emang ada aturannya ya Bu ya? Ya nggak ada, tapi itu etik. Tapi Betul. saya punya satu ide yang pernah saya pakai Bu di kelas saya untuk mencoba membuat supaya anak-anak ini paham tentang masalah etik ini. Jadi kira-kira begini, eh, saya tahu betul anak-anak kalau mengerjakan tugas pakai ChatGPT karena sudah ketahuan lah tadi Bu Sonia ketawa dari baunya aja udah ketahuan ini ChatGPT. Nggak ada bau-bau yang lain ini udah ChatGPT pasti. Nah, yang saya lakukan, Ibu, jadi ketika saya melakukan feedback, itu saya tidak bilang pertama bahwa ini kamu pakai ChatGPT ya, karena pasti kalau saya nanya pasti mereka defensif gitu. Oh enggak Pak, saya enggak pakai Pak. Pasti itu. Tetapi saya di kelas itu mencoba membuat kayak semacam role play gitu Bu ya. Saya minta mereka untuk ngeluarin eh, dompet mereka. Saya minta untuk mereka taruh. Kalau di Petra itu kan kursinya ada kayak meja kecil gitu. Saya Mm-mm. minta mereka keluarkan dompet dan keluarkan handphonenya. Mereka taruh semua. Oke. Kemudian setelah itu saya tanya, ini dompet siapa? Dompet Aditya Pak. Dompet saya Pak. Oke, ini handphone siapa? Handphone saya Pak. Oke, boleh nggak saya pakai uh, handphonemu buat nelpon saudara saya yang di Australia? Dia bingung gitu ya. Dia nggak paham gitu, bingung wajahnya bingung. Maksudnya Pak, ya iya saya mau pakai, boleh nggak saya pakai handphone kamu? Saya pakai untuk nelpon saudara saya yang sekarang lagi di Australia. Pakai pulsa saya Pak. Ya iyalah Pak, kamu usah pakai pulsa saya. Ya jangan Pak, habis nanti. Kemudian dari situ saya tanya muter Bu, round robin saya tanyain satu, saya boleh pakai
ini dompetmu ada uangnya berapa? Oh, ada ini Pak, boleh nggak saya pakai? Jadi satu kelas tuh bingung semua, ini Pak Iwan ini ngimpi apa gitu ya, atau habis makan apa gitu. Terus saya bilang, Bu, sekarang kalau Anda tidak mau apa yang Anda miliki ini dipakai orang lain tanpa izin, ya kan, asal-asalan dan nggak jelas kan ini maunya apa sih, pakai handphone saya buat nelpon ke Australia maunya apa gitu. Sekarang kalau Anda pakai suatu tools, kemudian Anda klaim itu untuk nilai Anda, kira-kira apa yang terjadi? Jadi dari role play itu saya mau memberikan contoh. Karena kadang-kadang gini, Bu, anak-anak sekarang dinasehati 1 jam juga kebal kok, Bu. Betul. Diajak omong 1 jam dinasehatin kebal, Bu. Tapi kalau mereka diposisikan dalam posisi yang sama, kelihatannya baru ngeh deh. Kelihatannya baru. Walaupun saya tidak berharap 100% kemudian anak di kelas saya itu kemudian semua jadi tiba-tiba bertobat, itu enggak, Bu. Enggak juga. Enggak juga. Tapi paling tidak saya kasih shock terapi. Shock terapi. Jadi kemudian closingnya saya bilang, jadi besok lagi kalau Anda ada yang ketahuan pakai ini ChatGPT, ini sudah saya tandai ya. Kalau besok lagi tidak saya nilai. Ya, karena saya tahu betul Anda pakai ChatGPT. Jadi kira-kira begitu Bu, mungkin ya Bu. Tempatkan mereka pada posisi di mana mereka juga ada di posisi yang sama. Kalau cuma dinasihati, bagi mereka mungkin cuma omong-omong Bu, nggak ada ini, nggak ada efeknya Bu, kira-kira begitu. Ya, mungkin Mungkin begitu ya Bu Nora. Mungkin belum tentu bisa dipakai Bu Nora di kelas Ibu, tetapi setidaknya ini jadi apa ya? Ya, sharing saya yang pernah saya lakukan di kelas saya begitu. Makasih Bu Nora. ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nora pertanyaannya. Selanjutnya kita ke Pak Jemi. Silakan Pak Jemi jika Ya, halo Pak Jemi. Pak Jemi dari mana Pak Jemi? Ya, selamat malam Pak Iwan. Saya Iya. Jemi Detan dari Artawacana di Kupang, NTT. Oh, saya minggu depan ke sana Pak. Oh ya, ya tuh. Ya, semoga kita bisa bertemu nanti Pak Iwan. Ya, silakan Bapak. Ya. Ya, saya sebenarnya menyimpan kekhawatiran juga seperti Bu Nora tentang anak-anak, masa depan anak-anak dan adanya AI ini. Nah, Ya. eh, kalau kami di Kupang juga, di mahasiswa saya di teknologi pertanian itu, saya beberapa kali dalam proses PBM. Setelah itu saya menyampaikan 1-2 soal tentang materi dan saya biarkan saja mereka beberapa menit, saya diamkan dan mereka menjawab, tapi saya yakin betul bahwa itu dari ChatGPT. Tapi tidak apa-apa, saya juga mengajak mereka membedah jawaban yang ada, yang dari ChatGPT, juga beberapa alternatif jawaban yang lain. Nah, sebenarnya saya sangat khawatir dengan anak-anak yang usia dini, usia apa, yang bila mereka terlalu cepat menggunakan AI dalam Ya. proses pembelajaran, apa semua Ya. itu barangkali nanti AI bukan alat bantu lagi, tetapi anak-anak mungkin akan tidak bertambah pintar, tidak berkembang nantinya itu. Barangkali mungkin kekhawatiran saya ada di situ. Juga apakah nanti sistem pendidikan kita akan bisa berubah dengan adanya perkembangan teknologi AI ini? Mohon pencerahan dari insight dari Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Mbak Sonia. Ya. Ya. Baik Pak Jemi. Jadi kalau boleh tadi saya ringkas pertanyaannya, pertanyaan Pak Jemi ini, apakah AI ini akan membawa perubahan gitu ya Pak ya di dalam lanskap pendidikan kita. Saya bicara lanskap pendidikan bukan cuma pendidikan tinggi tapi pendidikan dasar menengah. Jadi sekali lagi Pak Jemi, saya masih berpendapat bahwa AI ini harus dibarengi dengan critical thinking. Tidak bisa tidak. Karena kalau kemudian AI ini, saya membayangkan mungkin anak saya yang masih kelas 3 SD gitu ya, tiba-tiba nemu ChatGPT dan kemudian dia nanya sesuatu dan ChatGPT jawab, dan kemudian anak saya menganggap itu sebagai sebuah kebenaran,
wah ini gawat ini ya, ini gawat. Jadi penggunaan AI yang bertanggung jawab, ya, yang responsible, itu harus dibarengi dengan critical thinking. Tidak bisa tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena AI ini kalau boleh saya bilang seperti manusia gitu ya. AI saat ini masih kelasnya tuh kelas teenager gitu Pak, kelas remaja gitu lah Pak. Kadang suka galau, kalau kita nanya jawabannya tuh suka ngalor ngidul nggak karuan. Jadi kita harus benar-benar naruh konteks yang benar gitu. Nggak bisa kita cuma nanya kemudian kita berharap dia akan berikan jawaban yang betul. Pak Jemi, saya kasih contoh. Kalau di kelas saya ini tidak termasuk yang apa ya, mengharamkan gitu ya. ChatGPT itu tidak. Bahkan malah saya kadang men-challenge anak-anak. Coba kamu, saya tahu kamu buka ChatGPT, coba kamu tanya, coba ChatGPT-nya jawab apa. Bahkan kemudian kita pakai untuk case study. Pernah saya menemukan Pak, dalam satu kelas saya, ChatGPT-nya tuh jawabnya ya salah sebenarnya, salah. Tapi karena anak ini kan belum ngerti ya, materinya belum nyampe, jadi kemudian dia menganggap, "Oh, ini jawabannya benar Pak. Saya tanya ChatGPT, jawabnya dia begini." Kemudian ini textbooknya, buka halaman sekian, Anda baca. Oke, kemudian setelah itu jadi diskusi yang baik malah Pak di kelas, karena kita bisa, ya kan, jadi Anda itu harus critical thinking. Oke, most of the time, sebagian besar jawabannya benar. Sebagian besar. Pasti itu. Tapi kadangkala bisa saja jawabannya salah. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah kemudian AI ini akan mempengaruhi atau sejauh mana akan mempengaruhi? Ya, saya pikir memang ya harus dimulai dari ini ya Pak, harus dimulai dari pihak guru, kemudian juga educator-nya, policy maker-nya. Sejauh mana sih si AI ini mau ditaruh? Apa? AI itu kan luas Pak ya, AI itu luas. Mau yang mana yang mau ditaruh tuh yang mau dipakai yang mana? Jadi itu yang kemudian bisa membuat kita bisa menjawab Pak. Oke, kalau saya pakai ini hasilnya bagaimana? Lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik atau lebih buruk? Kira-kira begitu Pak. Saya tentu saja belum bisa apa ya menebak masa depan akan jadi seperti apa. Tapi kalau kita bisa memilih terlebih dahulu tools apa sih yang mau kita pakai, apakah automatic grading ataukah yang lain gitu. Mungkin dari situ kita bisa sedikit demi sedikit bisa menebak, oh kira-kira ini hasilnya positif atau mungkin malah bisa jadi negatif. Saya kira begitu Pak Jemi ya yang bisa saya jawab. Semoga menjawab Pak Jemi. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Jemi. Sekarang kita akan lanjutkan pertanyaan ke Pak Erandaru. Kepada Pak Erandaru, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Sonia. Selamat sore Pak Iwan. Ya, Terima kasih Pak atas Eran. sharingnya. J. Ya, Pak, ini saya mau bertanya terkait dalam kapasitas sebagai pengajar. Saya kurang tahu apakah di sesi ini yang tepatnya, tapi tadi Bapak bicara tentang faktor human loop ya. Jadi Maaf, Bapak Pak, faktor tahu apa? saya sebagai human loop, Oh, human loop. keterlibatan Ya, oke. manusia dalam dalam Human loop. sistem. Oke. Ya, Bapak tahu saya ngajar di DKV, jadi Betul. bidangnya lebih ke creative arts. Terus sama dari Petra, kita memang terlibat dalam industri pendidikan ya, di mana kita mau nggak mau dituntut secara industri untuk menghasilkan high volume. Iya. Yang dimana kita dalam bidang saya sebetulnya kalau secara personal sih kurang sreg. Iya. Tapi sistemnya seperti itu. Jadi kita harus ngajar apa yang faktor creative art-nya itu sangat kuat. Artinya melibatkan experience, pengalaman. Iya. Dan salah satu yang menjadi kendala itu saat kita harus melakukan assessment. Iya. Jadi sebagai decision maker kita menentukan parameter untuk assessment. Biasanya pendekatan kita sih dalam suatu kelas besar, kita melihat assessment dari 3 aspek ya, kognitif, psikomotorik, sama afektif. Itu bisa kita bikin parameternya. Terus kemudian dari parameter itu
kelas yang besar itu kita pecah-pecah menjadi kelompok kecil yang memudahkan untuk proses pembelajaran sekaligus assessment-nya. Nah, untuk faktor yang menjadi permasalahan itu terkadang tim pengajar dalam kelompok-kelompok kecil itu kan individu-individu yang memiliki pengalaman experience yang berbeda-beda. Ya, betul. Jadi personality-nya juga berbeda. Dan ini adalah faktor penting dalam bidang kita yang mempengaruhi kualitas penilaiannya. Artinya faktor experience itu nggak bisa kita hilangkan sebagai suatu parameter yang universal. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah bagaimana strateginya kita menentukan aspek parameter. Yang satu sisi kita bisa menerapkan otomatisasi tadi melalui AI. Ya. Jadi kita bisa langsung lihat, oh anak ini sudah mampu membuat objek kotak menggunakan software ini. Itu kan faktor skill aja ya. Terus kemudian psikomotorik. Tapi sisi yang lain kita juga ingin memasukkan warna dari asesornya sendiri. Jadi dari tutor-tutor tadi, bagaimana mereka menilai. Jadi dari based on experience mereka bisa menentukan nilai anak ini. Nah, itu strateginya gimana ya? Kan biasanya kita waktu di awal sebelum semester mulai kan kita harus bikin itu perencanaan itu, rencana RPS-nya, termasuk di situ juga parameter penilaian yang harus kita inputkan ke sistem gitu. Nah, itu strateginya bagaimana supaya tetap bisa mengindahkan faktor subjektivitas itu. Terus kedua, menjadi permasalahan lain adalah subjektivitas ini kan biasanya berseberangan dengan keinginan untuk meuniversalkan yang Bapak singgung tadi ya. Jadi kan masalahnya itu akhirnya nggak ada kekasan atau keunikan yang muncul di situ. Akhirnya kita hanya sebagai another cog in the machine gitu kan. Kita hanya bagian dari mesin gitu. Nah, itu bagaimana menjelaskan itu ke mahasiswa yang seringkali juga anak-anak protes ya, kelompok A kok begini, kelompok B yang begini. Walaupun kita berusaha menjelaskan bahwa faktor asesor atau yang menilai itu subjektivitasnya juga sangat penting. Nah, mungkin Bapak bisa cerita, kayak gitu. Makasih, Pak. Ya, baik, Pak Era. Terima kasih untuk pertanyaan. Jadi, satu hal, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, bahwa AI ini, saat ini, itu belum bisa menggantikan semuanya. Jadi, itulah kenapa tadi saya menyampaikan pada bagian yang teacher tadi ya, bahwa kita harus menempatkan guru, dosen, pengajar, pendidik itu sebagai human di dalam loop. Itu tidak bisa kita menyerahkan semuanya. Kemudian tadi kalau Bapak Ibu serta saudara-saudara ingat di salah satu slide itu tadi saya menyampaikan tentang mulailah untuk kalau mengadopsi AI itu adopsilah dengan course atau mungkin subjek atau mungkin mapel apapun itu yang suitable dulu. Jangan yang nggak cocok gitu ya. Contoh hukum itu ketemunya susah Bapak Ibu. Hukum sama AI itu ketemunya susah. Karena AI itu basisnya rule, hukum itu subjektif. Betul kan kalau Bapak Ibu lihat di TV ada acara pengadilan itu kan engkel-engkelan gitu ya. Karena subjektif. Yang satu A, yang satu B. Nggak ketemu gitu. Terus ini tadi Pak Era. Pak Era ini kebetulan ngajar di art gitu ya, di DKP. Itu juga salah satu bagian yang masih agak susah kalau mau didekati dengan AI. AI pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu tadi betul Pak Era, baru pada tahap otomasi. Kalau tahap otomasi, itu berarti artinya apa? Sesuatu yang common, sesuatu yang sama dan bisa, dan repetitif ya, dan repetitif. Itu kata kuncinya di situ. Ya kalau nggak repetitif ya nggak bisa, Bapak. Jadi kalau Bapak menilai lukisan misalkan ya, itu kan nggak repetitif ya. Ya anak-anak ya harus ngerti, lukisan itu subjektif. Penilaian itu tidak harus selalu objektif menurut saya, Bapak. Tetapi juga ada subjektivitas, karena subjektivitas itu adalah sisi wisdom dan expertnya. Expert judgment-nya itu ada di situ. Tadi Pak Era sudah tepat menyampaikan, ya kalau enggak ya kita semua jadi mesin fotokopi. Semua sama.
semua sama. Jadi mass product artinya kan ya, semuanya jadi sama. Jadi kembali ke pertanyaannya Pak Era tadi, strateginya bagaimana? Ya, ini tadi tim cising ya, betul ya Pak Era ya, kecil-kecil gitu ya. Ya, sejauh yang bisa dikompromikan, bisa diotomasi ya. Maksudnya kompromi ini bisa diotomasikan, ya diotomasikan Pak. Itu akan, apalagi saya tahu teman-teman di desain, di art ini mahasiswanya banyak gitu ya. Bisa kewalahan Pak kalau kalau nggak ini ya, nggak dibantu ini. Bisa kewalahan. Tetapi tentu saja hal-hal yang sifatnya subjektif ya jangan Pak. Sampai saat ini kok saya belum melihat ada tools assessment berbasis AI yang bisa mengakses yang sifatnya subjektif. Contohnya tadi Bapak bilang misalkan apa ya, lukisan gitu lah. Ya agak susah ya, agak susah. Karena sekali lagi ini dua dunia yang berbeda ya Pak ya. AI itu basisnya rule, sedangkan kalau teman-teman di art kan basisnya bukan rule kan gitu ya. Nggak ada rule-nya kan. Lukisan itu kan ada rule, kira-kira begitu. Semoga bisa menjawab ya Pak Era. Kalau mohon maaf kalau nanti belum menjawab bisa kita sambung ngopi-ngopi Pak Era. Yes, nanti ngopi-ngopi lagi, Pak. Iya, Makasih banyak Pak Iwan. Ya. terima kasih Pak Era. Terima kasih Pak Erandaru pertanyaannya. Kita langsung beralih pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu, Oh memberikan iya, kesempatan bagi Bapak Ibu yang di silakan. pertanyaan kolom chat. Oke Pak Iwan, Silakan. ini ada pertanyaan dari Ibu Ane. Izin Pak, untuk pelajaran web design misalnya, AI sudah bisa dipakai siswa untuk membangun satu web yang oke. Bagaimana cara guru mendeteksi bahwa itu pekerjaan AI atau murni anak itu sendiri? Lalu bagaimana dengan penilaian yang akan guru lakukan untuk mengukur kemampuan anak tersebut? Sebentar ini saya, oke. Ya, oke. Bisa langsung saya jawab, Bu Ya, Sonia? silakan bisa dijawab langsung Ya. Pak Ibu Iwan. siapa tadi ini, Bu? Ibu Ane, Ibu Ane. Ibu Ana. Oke, Bu Ya. Ana. Kebetulan saya ngajar web programming, Bu. Jadi saya tahu betul situasinya. Jadi Bapak Ibu kita tahu penggunaan ChatGPT ini kalau sudah mulai di luar akal sehat gitu ya. Anak-anak itu bisa memerintahkan ChatGPT untuk meng-create kode program. Ya. Jadi itu bisa sampai sejauh itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, tinggal perintah ChatGPT keluarkan kode programnya di-copy, dan selesai ditaruh. Jadi pertanyaannya Bu Ana, bagaimana kita mendeteksinya? Apakah ini hasil dari ChatGPT atau tidak gitu ya? Saya pernah mengetahui ada satu tools yang bisa dipakai untuk mendeteksi, tetapi mendeteksinya itu similarity, Bu. Bukan dalam artian generate code ya. Artinya bukan generate code. Jadi misalkan ibu satu kelas gitu, kelas programming, kemudian ada satu tugas tertentu, kebetulan tugasnya sama. Ibu mau mendeteksi apakah kode program ini saling contek atau enggak, itu saya pernah tahu ada gitu ya. Saya pernah tahu ada. Nah, kalau kemudian konteksnya bagaimana kita berusaha menghindari gitu ya. Ini kan yang paling penting ya kalau kita jadi pengajar itu kan kita berusaha membatasi Bu ya, supaya kemungkinan atau kans anak ini untuk bisa mengenerate code secara langsung itu bisa lebih terbatas. Yang pertama, saya biasanya kalau di kelas web programming tugas saya itu spesifik, Bu. Jadi ya saya tidak akan kekurangan topik atau tema kok. 40 siswa, 40 mahasiswa ya saya kasih 40 topik. Setelah itu artinya saya memastikan bahwa masing-masing itu punya topik yang berbeda. Oke. Setelah itu human intervention-nya masuk, Bu. Ya, anaknya disuruh mendemokan satu-satu. Kalau anak itu copy paste dari ChatGPT pasti gelagapan, Bu, disuruh mendemokan. Nah, itu kan berarti kan expert judgment-nya kita dari pendidik ya, Bu ya. Untuk bisa mengetahui ini anak ini cuma generate kode program atau memang benar-benar ngerti. Memang benar-benar ngerti. Nah, itu kira-kira kalau dalam studi kasus atau contohnya mata kuliah saya ya Bu ya, web programming. Jadi ya untuk menghindarinya, untuk meyakinkannya ya, pertama ya topiknya saya buat beda. Itu paling tidak sudah untuk menghindari antar anak saling copy. Fiturnya saya buat beda.
Saya minta mereka kasih saya fitur yang beda-beda. Habis itu ya diuji secara langsung, Bu. Memang memang harus begitu. Memang harus begitu. Karena kalau enggak ya susah ya. Kita nggak bakal ngerti apakah anak ini hanya generate code atau dia benar-benar membuat dari nol. Tips tambahannya, Ibu, saya biasanya minta mereka untuk coba kamu bisa nggak modifikasi ini jadi begini. Kalau kamu bisa, saya kasih tambah nilai 20. Pusing, Bu, kalau dia cuma generate code, Bu. Pasti dia akan bilang, oh, sudah Pak, saya cukup saja Pak, sekian Pak. Lulus sudah cukup Pak. Nah, itu sudah salah satu clue biasanya kalau mereka ini. Tapi kalau mereka mau challenge gitu ya, kelihatannya ini anak bikin sendiri. Kira-kira begitu, Ibu Anu ya tadi, Bu Sonia ya. Ya, Bu Ana. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Bu Ana semoga menjawab ya pertanyaan Ibu, jawaban dari Pak Iwan. Oke, lanjut kita ke pertanyaan dari Pak Azhar. Apa dampak negatif dari penggunaan teknologi AI di masa depan? Silakan Pak Iwan, mungkin ada pendapat dampak negatif dari penggunaan Oke. AI. Ya, tadi kembali ke pertanyaannya Pak Jemi ya, Pak Jemi atau Pak siapa tadi? Yang dari Kupang. Ya, kalau kita tidak membarengi teknologi ini dengan pengendalian diri yang benar, ya kita akan jadi manusia-manusia yang pragmatis. Manusia-manusia yang pragmatis ya. Pokoknya saya maunya ini, ya udah. Nggak ada lagi kendali dirinya lagi. Nah, kalau kemudian setiap orang berubah menjadi pragmatis, tidak ada lagi pengendalian diri, ya kita akan bayangkan masyarakat atau society kita ke depan akan jadi seperti apa. Nggak ada empati, ya. Tidak ada lagi kemudian orang saling memperhatikan satu sama lain. Itu urus saja diri saya sendiri. Dan itulah kenapa tadi saya menyampaikan bahwa kadang kita tuh perlu menakar ya, Bapak Ibu. Nah, saya di rumah itu membiasakan anak saya yang masih kecil itu tidak saya izinkan untuk menggunakan perangkat-perangkat apa istilahnya gadget gitu ya, iPad seperti itu yang bagi saya itu belum waktunya. Dia akan tiba kok waktunya, akan tiba waktunya gitu ya. Tapi belum waktunya sekarang setidaknya. Dan ketika itu saya lakukan di anak saya yang pertama, saya merasa itu cukup berhasil. Gitu. Artinya dia bisa mengendalikan dirinya, bisa menggunakan gadget itu untuk sesuatu yang produktif misalkan. Gitu ya. Itu kan beda ya. Sama kita yang tiap cuma nyekrolin TikTok atau nyekrolin Instagram gitu. Itu beda gitu ya, beda. Jadi sekali lagi dampak teknologi ke depan sangat bergantung kalau kita dibekali dengan pengendalian diri yang baik ya semoga kita akan bisa memanfaatkan teknologi itu mengambil sisi yang baiknya. Tapi kalau tidak ya kita akan tenggelam, ya tenggelam. Cuma jadi penikmat aja kita. Cuma jadi penikmat dan kalau sudah seperti itu ya agak susah gitu ya, agak susah. Gitu. Saya kira itu Bu Sonia ya jawaban singkatnya atas pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Azhar, ya. Pak Azhar, ya. Ya, semoga menjawab ya Pak Azhar. Oke, satu pertanyaan terakhir dari kolom chat dari Ibu Leani. Ada banyak AI ditawarkan digunakan sebagai shortcut dalam mencari jawaban pertanyaan, khususnya bagi generasi Z. Mereka kurang tertarik untuk mencari bahan literasi resmi. Bagaimana memberi pemahaman bagi Gen Z bahwa AI seperti ChatGPT hanya tool atau pintu gerbang semata? Ya, oke. Bu siapa tadi? Bu Sonia, maaf. Dari Ibu Leani, Pak. Bu Leani, saya pernah satu kali terlibat dalam kegiatan namanya pengabdian masyarakat, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi kalau kita dosen tuh kerjanya bukan cuma ngajar. Dosen tuh kerjanya ada mengajar, ada penelitian, ada namanya pengabdian masyarakat. Nah, dalam salah satu kegiatan pengabdian masyarakat, kebetulan di gereja, sebuah gereja, saya mengajak guru-guru sekolah minggu untuk menggunakan ChatGPT yang dipakai tujuannya untuk membantu mereka untuk menyiapkan materi. Kita tahu ya, guru sekolah minggu itu kadang-kadang kan nggak semuanya guru, gitu ya. Kadang-kadang ada yang anak mahasiswa, cabutan, ada ibu rumah tangga, gitu ya, macam-macam gitu ya. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak punya basic pedagogik gitu ya. Gitu. Nah, itulah kenapa mereka kadang-kadang kesulitan, apalagi kalau kelasnya kelas balita, Bapak Ibu.
Waduh, kacau balau pokoknya. Nah, saya ajak mereka, kemudian hal pertama yang saya ajarkan atau saya sampaikan kepada rekan-rekan guru selama minggu itu begini, bahwa ChatGPT ini ternyata tidak selalu memberikan eh, respon yang benar. Nah, ini untuk memberikan mereka shock terapi ya, supaya supaya bahwa ini ya, supaya mereka paham bahwa nggak semuanya tuh yang disampaikan ini benar. Itulah. Intinya itu, intinya. Dan saya tunjukkan beberapa contohnya. Nah, jadi beberapa contoh klasik ya. Silakan nanti Bapak Ibu boleh boleh coba pakai ChatGPT. Coba cari berapa huruf R dalam kata atau dalam kata kata betul ya, dalam kata strawberry misalnya. Setahu saya itu masih salah. Jadi hal-hal seperti itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi tadi nyambung pertanyaannya Ibu tadi, bagaimana nih anak-anak sering pakai? Ya kadang-kadang mungkin kita di kelas harus melakukan intervensi, Ibu. Jadi kita harus tunjukkan bahwa apa yang disampaikan ChatGPT ini belum tentu sepenuhnya benar. Dan kalau kemudian kita ya menerima sesuatu mentah-mentahan gitu ya, dan kita kemudian menyampaikannya pada orang lain itu kan namanya ya kita menyebarkan hoax ya. Menyebarkan hoax. Jadi mungkin itu tips ya praktis lah salah satunya Ibu ya. Jadi kita kadang-kadang harus ada kayak studi kasus. Kita harus nyari dulu nih. Tadi salah satu yang saya sampaikan. Dan kelihatannya masih cukup banyak ya lubang-lubang di dalam apa ya jawaban yang diberikan ChatGPT. Saat ini Ibu saya sedang melakukan riset di bidang network security. Dan kayak saya kadang-kadang jengkel juga sama ChatGPT. Saya pakai ChatGPT ini untuk brainstorming. Jadi misalkan saya pengen tahu apakah dia tahu isu tentang ini, tentang ini. Kadang-kadang yang disampaikan itu salah. Saya tahu betul salah, gitu ya. Saya tahu betul salah dari apa yang knowledge yang saya tahu, yang disampaikan salah. Tapi dia ngotot. Tapi dia ngotot. Nah, ya sudah. Kalau sudah seperti ini, yang waras yang ngalah, Bu. Gitu ya. Ya sudah, yang waras yang ngalah. Ya, memang karena kita nggak bisa merubah jawaban dia. Dia belajarnya seperti itu. Masih salah. Tapi hal-hal ini jadi menarik. Saya pakai di kelas, Bu. Nih ya, nih saya tanya ChatGPT tentang ini, jawabannya ini. Menurut kamu ini benar atau salah? Malah jadi satu diskusi yang menarik. Sehingga anak-anak punya apa ya keyakinan gitu ya. Ternyata saya nggak bisa loh mentah-mentahan percaya sama si ChatGPT. Kira-kira begitu ya, Bu Sony ya. Mohon maaf kalau masih belum menjawab sepenuhnya gitu. Dan Semoga juga menjawab ya Bapak Bu yang lain Leani. ini, mohon Penjelasannya maaf cukup Pak. komplit sekali nih penjelasannya Pak Iwan terkait pertanyaannya Bu Leani ini. Oke, terima kasih Pak Iwan. Sayang Ya, sekali Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Ini sudah mau mendekati pukul 5:30. Namun jangan khawatir. Bapak Ibu punya kesempatan untuk bertanya via Google Form karena nanti setelah webinar ini akan kami share di grup peserta bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan ya kayak ganjel, rasanya kok pengen tanya ke Pak Iwan. Nah, silakan nanti bisa ditanyakan di Google Form dan akan kami sampaikan ke Pak Iwan. Dia akan dijawab secara tertulis oleh Pak Iwan dalam ya, waktu minggu saya depan. akan Itu jawab. silakan. Ya. Nanti akan kami share ya Bapak Ibu untuk Google Formnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Iwan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk Ya, Bu. berbagi ilmu Dengan yang senang hati. luar biasa bagi kita semua ya. Ini suatu hal yang menjadi kekhawatiran banyak orang, terutama ini Bapak Ibu mungkin banyak yang pendidik ya tentang penggunaan ChatGPT ini. Semoga ini menjawab semua keresahan yang Bapak Ibu setidaknya sedikit menjawab ya. Oke, dan juga terima kasih kepada program studi teknik elektro dan juga program Internet of Things Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra yang menjadi penyelenggara webinar ini yang didukung oleh keluarga alumni Petra atau Kanitra dan juga Office of Institutional Advancement Universitas Kristen Petra. Nah, seri ini bukanlah seri yang terakhir karena Bapak Ibu juga akan berkesempatan lagi untuk belajar di seri terakhir dari webinar AI dan manusia ini bersama dengan Bapak Petrus Santoso dan Bapak Handri Koswanto, karena beliau akan membawakan materi yang cukup praktikal ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bertanya-tanya ini kapan nih praktiknya? Nah ini silahkan bisa mengikuti seri webinar ke-6 atau seri terakhir berjudul Bikin Proyek Mini dengan AI. Nah ini silakan Bapak Ibu yang belum mendaftar, silakan bisa mendaftar. Pendaftaran akan kami tutup H-1 sebelum webinarnya berlangsung, yaitu tanggal 17 Juli pukul 23.59.
Selain itu juga saya mau memperkenalkan bagi Bapak Ibu alumni Universitas Kristen Petra, kami memiliki program yaitu Petra Nation Alumni Card. Ini merupakan kartu digital keanggotaan alumni Universitas Kristen Petra yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk mendapatkan promo di mitra-mitra Petra Nation Alumni Card. Nah, apa saja mitra-mitranya? Di antaranya ada ini ya Bapak Ibu ya, ada Ester Estetik Klinik, ada Igi Dental, dan juga kami juga bekerja sama dengan Anzero Steak Lab. Jadi silakan Bapak Ibu alumni Universitas Kristen Petra yang belum punya Petra Nation Alumni Card bisa mendaftar. Oke, tadi kita sudah kita sudah membuka webinar ini dengan berdoa. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir seri webinar kelima ini tentang resiko dan etika mengenai AI. Semoga apa yang kami dapatkan dari Pak Iwan pada sore hari ini berguna bagi praktik kehidupan kami masing-masing dan kami dapat juga salurkan bagi sesama kami. Dan sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami masing-masing, berkali dan sertailah kami selalu agar kami selalu dalam lindungan. Terima kasih, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan juga Bapak Ibu bisa mengisi link evaluasi untuk acara ini. Silahkan bisa mengisi link evaluasi. Di sini Bapak punya kesempatan untuk memberikan pendapat atau feedback mengenai acara ini dan juga apakah acara ini mungkin perlu ada kegiatan lanjutannya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengisi link evaluasinya. Dan jika sudah, Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Iwan dan juga Bapak Ibu yang sudah sangat antusias. Selamat sore dan sampai jumpa di seri webinar selanjutnya.